Malamnya ada apa sebutnya, pertunjukan atau apa nih? Tanpa batas. Tanpa batas X Kementerian Kegelapan. Perlukah Indonesia di-reset? Berat benar. Berat ceritanya. Gue nanya sama Semi, di-reset kemana? Dan apanya yang di-reset? Kalau riset kan kembali ke setelan pabrik. Setelan pabrik Indonesia tuh kayak gimana? Setelan konstitusi, setelan apa yang diinginkan oleh penyusun konstitusi kita. UUD 45? Undang-Undang Dasar 1945. Tapi udah di amandemen. Ya itu kan set awal. Jadi dulu Bung Karno itu bilang begini, Cing, waktu Undang-Undang Dasar naskah kemerdekaan dibuat 18 Agustus 45, bahwa ini Undang-Undang Dasar sementara, revolusi Groundwet namanya. Karena ini dibuat untuk kepentingan revolusi, kita baru merdeka, suatu waktu kita perbaiki ketika kondisi kita menjadi lebih tenang dan lebih baik. Nah, reformasi ketika itu jadi momen untuk memperbaiki apa yang diinginkan oleh founding fathers and mothers kita. Nah, Undang-Undang Dasar set baru ini adalah lanjutan dari cita-cita yang lampau setelah dievaluasi di ketika reformasi. Jadi kalau mau set yang terbaik adalah kembali ke yang dicita-citakan saat reformasi. Di reformasi berarti nggak balik ke, kalau risetnya sampai ke UUD, kita pilkada dipilih DPRD dong, bener dong. Jadi ada dua model riset ya, riset yang diharapkan ketika reformasi dan riset yang diinginkan para otoritarian, yaitu mengembalikan model Orde Baru yang menggunakan Undang-Undang Dasar naskah awal sebagai cantolan kepentingan penghalalan segala cara. Anjay. Iya. Jadi tema ini bisa dipakai juga dong sama penguasa sekarang, riset Indonesia. Ayo kita riset, tapi jangan tanggung-tanggung. Risetnya balik kembali ke UUD 45 misalnya gitu. Sebenarnya gagasan ibu bapak bangsa itu mengalami perkembangan yang kalau mau ditelusuri menarik, Cing. Jadi tidak hanya berhenti ketika Undang-Undang Dasar naskah revolusi kemerdekaan dibuat, tapi ada perkembangannya. Salah satu perkembangan itu ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ketika era itu ya. Tahun 50-an itu berarti ya, yang menyebutkan dalam penjelasannya bahwa pemilihan langsung itu adalah target kita ke depan untuk eksekutif. Jadi itu dari tahun 50 udah ada? Udah ada, cita-cita itu disebutkan di undang-undang, Cik. Jadi karena mereka bilang begini, ini model pemilihan legislatif langsung ini adalah model yang akan kita rancang untuk pemilihan eksekutif baik di nasional maupun di daerah. Kenapa, Cing? Karena itulah model pemurnian sistem presidensial. Jadi sistem presidensial itu sentral kekuasaan ada di presiden. Makanya disebut presidensial kan. Nah, dia merancang pemisahan antara legislatif dan eksekutif supaya kerja eksekutif bisa dikoreksi oleh legislatif. Beda dengan sistem parlementer. Makanya namanya parlementer karena pusat kekuasaan ada di parlemen. Mereka sekali saja memilih parlemen, yang menang dalam pemilu itu di parlemen, otomatis langsung jadi eksekutif di dalam parlemen itu. Di dalam parlemen itu ada eksekutifnya, ada legislatifnya, sih. Ada pemerintah, ada oposannya. Makanya disebut parlementer. Kalau yang modelnya adalah dipilih oleh DPR atau DPRD, kelemahannya apa? Kelemahan satu, nggak matching dengan bangunan konstitusional kita yang presidensial. Kedua, transaksi yang digadang-gadang bahwa ini akan mencegah politik uang dan segala macam. Penghematan misalnya. Penghematan dan segala macam itu akan lebih parah. Kenapa disebut lebih parah? Ya karena transaksinya akan lebih terkotak di parlemen saja. Sementara transaksi yang disebut money politik, haram dan segala macamnya itu tidak memastikan kepentingan politik, Cik. Misalnya kita berdua nih disogok serangan fajar. Kita terima uangnya, belum tentu kita pilih orangnya kan? Karena alat ukurnya nggak jelas. Tapi kalau di parlemen 10 orang, sogok saja 6 orang. Menang udah. Menang sudah. Jadi
transaksionalnya terukur, matematis. Sementara transaksi dengan publik enggak. Kalau Anda tidak betul-betul disukai, pilihan Anda adalah curang untuk menang. Money politik dan lain-lain. Kedua, itu menjauhkan relasi elit dengan rakyat. Kebiasaan elit kita tidak bekerja dengan baik, Cing. Jadi, Cing lihat dah, pemilu kita itu andalannya adalah baliho dan spanduk. Ya. Itu mahal tuh, Cing. Biaya produksi itu. Biaya produksi itu. Alat peraga kampanye istilahnya, ya, APK. Nah, itu model kampanye yang sudah ditinggalkan orang, Cing. Nggak ada negara yang maju yang pakai begitu. Karena menjauhkan yang mau dipilih dengan pemilihnya. Cukup pasang itu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, kita akan lihat foto Cing Abdel di setiap sudut. Lama-kelamaan orang pikir, siapa nih orangnya? Oh, dia mau maju. Oh, dia di daerah saya. Oh, ya udah, nggak ada yang lain, pilih. Sehingga publik tidak mengenal orang yang mereka pilih. Nah, kalau hilang APK itu, mereka pasti akan datang kepada pemilihnya. Mereka akan buat program, mereka akan bekerja tahunan. Nah, sebagian elit politik kita kerja-kerja real dalam ruang politik sesungguhnya, nggak mampu, Cik. Nggak mampu apa nggak mau? Nggak mampu dan nggak mau. Ada yang nggak mampu karena terlalu banyak joget, yang kata Panji 1, 2, 3 itu. Nggak mampu itu. Tapi ada juga yang nggak mau karena mungkin terlalu tua, sudah senior, terlalu elit, terlalu kaya, dan segala macamnya. Jadi, kalau yang, nah idealnya, kalau kita mau contoh dengan kondisi negara kita ini, pemilu yang kayak gimana yang ideal? Ya, tidak ada pemilu, rancang bangun pemilu yang betul-betul sempurna, ideal itu. Tetapi yang menyesuaikan dengan gagasan dan memastikan keterwakilan publik betul-betul terjadi, itu bisa dilakukan. Dan kita memilih sistem presidensial yang artinya langsung. Dan Mahkamah Konstitusi bilang juga begitu. Keputusan 70, 71, 135 bilang bahwa model kita adalah model pemilu yang azasnya langsung menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 5 tahun sekali. Nah, itu azasnya 22E itu. Ya, model itulah yang harus diterapkan dan memastikan relasi pemilih dengan orang yang mau dipilih itu betul-betul tercipta. Modelnya yang pasti adalah banyak. Salah satu yang digagas oleh teman-teman adalah membangun demokrasi internal di partai politik. Kenapa partai politik berkaitan dengan sistem pemilu, Cing? Karena pemilu kita butuh orang-orang, subjeknya kan orang-orang di partai politik. Cuman kita nggak ada partai, Cing. Indonesia itu nggak ada partai, yang ada perusahaan keluarga diberi nama partai. Partai itu adalah kesamaan visi. 2 orang misalnya, saya, Cing, kita buat partai, yuk kita perjuangkan ideologi kita, kepentingan kita bareng-bareng. Bareng-bareng, Cing. Bukan keluarga tertentu, elit tertentu. Nah, di Indonesia elit semua. Kalau bubar tuh yang punya partai, bubar juga partainya. Nah, ini problematika. Kita mau kandidasi itu berjalan dengan baik di partai. Salah satunya, Cing, misalnya orang kalau mau maju jadi anggota DPRD, dia harus berjenjang. Jadi anggota partai dulu 3 tahun. Jadi bupati wali kota 4 tahun. Ya. Sehingga nggak ada yang tiba-tiba. Karena dia punya uang, dia langsung calonkan, langsung maju, langsung menang. Tapi memang berproses. Nah, itu akan jauh lebih baik bagi kita. Karena orang yang akan terpilih, dia sudah punya pengalaman, Cing. Nggak tiba-tiba. Karena dia mentang-mentang penyanyi, ya, tiba-tiba nyanyi. Ada salah satu lagu makhluk paling seksi di dunia, di bumi ya. Dunia dan akhirat lah bukannya ya. Lalu terpilih. Tapi kan faktor kenapa dipilih itu akan menjadi penting. Kalau dia dikenal saja dipilih, ya sia-sia, Cik. Tapi kalau dia sudah berproses di partai, sudah bekerja, maka dia ngerti apa yang harus dikerjakan di lapangan. Tidak ikut sekedar kepentingan penguasa partai, tapi rakyat yang milihnya. Ya banyak lah ya. Salah satunya juga kita mengusulkan sistem pembatasan masa jabatan ketua umum partai. Emang negara bisa ngatur itu? Oh, bisa dong.
Kalau kemudian negara bisa ngatur KUHP dan KUHP baru, apa salahnya dengan mengatur sistem politik gitu? Oh, jadi undang-undang kepartaian misalnya. Undang partai politik. Undang-undang partai politik mencantumkan bahwa setiap partai politik harus punya batas. Ya. Kalau sekarang nggak. Tapi undang-undang partai politik ada. Ada. Apa tuh isinya ngapain? Ya, sebagian menyerahkan kepada partai mengelola partainya sendiri. Oh. Nah, karena kita budaya berpartai kita itu ada nuansa yang saya sebut sebagai perusahaan keluarga itu. Ya. Nah, itu yang harus dihilangkan. Jadi partai sesungguhnya. Nah, apa yang kemudian dikeluhkan misalnya oleh banyak orang soal pemilu, pilkada langsung dan lain-lain itu ya berkaitan dengan partai itu. Nah, kalau kita lihat misalnya biaya mahal, ya karena partai buat biaya itu jadi mahal. Partai ngasih uang mahar. Cing, kalau telusuri deh ya. Saya nanti malam juga mau cerita itu. Ada video Presiden Prabowo waktu itu belum jadi presiden bilang, kalau ada orang datang ke partai saya, terus minta jadi gubernur, yang saya tanya bukan dia sekolah apa, prestasinya apa, pengalaman manajemennya di birokrasi apa, enggak. Yang saya tanya, lu punya uang berapa? Karena itu modal dasar dari pencalonan. Iya. Bayangkan, orang itu sekarang jadi presiden dan bilang, politik kita itu tiring, messy, costly. Yang buat costly itu dia, orang-orang partai, termasuk presiden. Kalau di video itu, jumlah tawaran minimal yang disampaikan Pak Prabowo kepada kandidat yang maju pilkada, 300 miliar untuk gubernur. Buset. Dan belum tentu menang itu. Belum tentu menang. Supaya bisa maju aja untuk bertanding. Makanya tiring, Cik. Lelah mental. 300 miliar belum tentu menang. Tapi kalau di parlemen, Cik, bisa diatur semua itu. Asal menang di atas 300 miliar bisa diusahakan oleh mereka. Misalnya saya kasih contoh red money politik di salah satu daerah di Sulawesi. Ketika PSU, ya, setelah berproses di MK ada PSU-nya. Ya. Itu satu keluarga mau disogok 60 juta. Satu keluarga. Untuk memilih. Untuk memenangkan dia. Memilih dia. Jadi rate-nya makin tinggi, Cing. Kan ada berapa kakak dong berarti? Iya. Itu coba bayangkan berapa banyak uang yang mereka punya untuk mempengaruhi pemilih dan hebatnya belum tentu menang. Tapi kalau 10 orang di parlemen, ya katakanlah satu daerah itu rata-rata antara 15 lebih ya, satu anggota parlemennya, mudah sekali tuh, Cing. Mempengaruhi untuk kemenangan gitu. Nah, ini kan itu udah sampai tahu nih datanya. Ada yang orang bayar 60 juta per kepala keluarga. Itu kok nggak ada tindakan? Pertanyaannya gini, Cing. Kalau ada suap menyuap seperti itu, money politik seperti itu, yang kemudian jadi fokus orang di ruang politik siapa? Yang menerima uang. Iya. Pemberi uangnya nggak pernah disilau. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang transaksi politik itu terjadi antara pemberi dan penerima, kenapa penerimanya saja yang dihukum, Cing? Dengan dihilangkan hak suaranya, hak pilihnya. Lah, pemberi itu ada undang-undangnya kalau ketahuan money politik. Ada. Dan kalau mau kita jujur-jujur ya, pasal-pasal pidana pemilu, pasal-pasal pidana pilkada itu tidak pernah serius ditegakkan penyelenggara. Jadi kalau mau bilang solusinya supaya tidak ada money politik, tegakkan hukumnya, sanksi kedua-duanya. Kenapa kemudian tidak ada prosesnya? Lalu ujuk-ujuk ya, muncul saja gagasan karena ini ada money politik, kita ubah sistemnya, kita kembalikan ke pemilihan perwakilan. Hilangkan hak publik. Lah, yang salah emang publiknya. Bukankah yang salah juga kandidatnya? Kandidatnya, ya. Kenapa tidak dihukum? Kenapa tidak dihilangkan juga hak mereka gitu? Oh, jadi misalnya di dalam undang-undang yang mengatur pemilu, di dalam undang-undang itu ada unsur-unsur pidananya juga. Selain mengatur bagaimana jalannya pemilu,
ada juga pasal-pasal yang kalau lo ngelanggar ini lo dipidana. Ya, pidana pemilu namanya. Pidana pemilu. Termasuk money politik, ya. Lalu kemudian menimbulkan keresahan, keributan. Nah, gitu itu untuk ke siapa? Untuk ke penyelenggara semuanya. Kandidat. Untuk semuanya, baik peserta kandidat, ya. Kalau kemudian ada pemilih dan penyelenggara. Penyelenggara juga potensial menyimpangkan kewenangannya. Dan itu bisa terindikasi bagian dari pidana pemilu. Oh. Nah, jadi semuanya bisa kena. Oke. Cuman Cing bisa lihat nanti teman-teman juga yang nonton acara ini, lihat aja tidak banyak kasus pidana pemilu, apalagi yang berkaitan dengan politik uang. Padahal kayaknya udah jadi rahasia umum. Rahasia umum, Cing. Harus apa? Tertangkap tangan kah? Supaya ini kalau cuma isu-isu doang dia nggak mau diperiksa gitu. Jadi lebih banyak di atas kertas ada pidana pemilu, tetapi tidak ditegakkan. Tidak sekedar mau ditangkap tangan aja, karena kalau bagi saya ya, polisi kalau mau profesional mudah bagi polisi. Dan polisi kita itu punya kapasitas itu. Niat saja yang tidak ada. Nah, kenapa niat tidak ada? Karena aturan kita itu ada tapi berantakan, Cing. Saya ambil contoh satu. Jadi untuk menegakkan hukum pemilu itu ada yang namanya Gakum. Nah, Gakumdu ya, Sentra Gakumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu gitu ya. Terdiri dari 3 lembaga. Bawaslu 1, Badan Pengawas Pemilu, Polisi 1, Jaksa 1. Nah, kalau mereka menemukan ada pidana pemilu, ditangkap, mereka akan diskusi bertiga, Cik. Bawaslu, Polisi, Jaksa. Wah, ini duduk nih. Bahwa ini jelas-jelas pidana pemilu. Bukti-buktinya konkret. Nah, logika Cing setelah mereka mengatakan ini pidana pemilu, kemana kira-kira kasus ini dibawa? Logika aja, Cing. Ini sudah lengkap nih. Pengadilan harusnya. Pengadilan kan? Ya. Saya sama. Tapi hukum kita bilang enggak. Setelah Gakumdu setuju bahwa ini pidana pemilu, maka akan diserahkan kepada kepolisian. Udah ulang lagi. Kan udah ada di situ. Nah, itu polisi sudah ada di sini. Kenapa tidak langsung ke pengadilan? Istilahnya P21, berkas lengkap. Karena udah ada polisi, udah ada jaksa. Iya. Ada jaksa penuntut umumnya di sini bagian itu. Nah, anehnya pemilu kita mengatur bahwa itu balik dulu ke kepolisian. Jadi berputar-putar, bertele-tele dan segala macam. Uniknya, Cing, kalau Cing nanti perhatikan lah ya, teman-teman perhatikan. Kasus-kasus yang ditangani Sentra Gakumdu, setelah naik dibawa ke polisi, pilkadanya selesai. Iya kan? Lalu nanti akan ditanya, gimana kasus itu? Pilkada kan sudah selesai. Kejahatannya kan belum selesai. Jadi ada banyak problematika serius di soal penegakan hukum pemilu dan pilkada. Nah, itu misalnya ya, apa sih motivasinya dibalikin? Misalnya itu kan maksudnya kita aja bisa mikir, orang udah ada jaksa, udah ada polisi, udah ada si Bawaslu yang mungkin yang menemukan pelanggarannya kan di situ. Kenapa harus dibalikin polisi? Ininya apa? Logikanya tidak sehat. Kan pasti ada dong, nggak mungkin. Logikanya apa gitu supaya kalau mau dikatakan itu logika agar kemudian kasus tidak dijalankan efektif, lebih dekat ke sana. Jadi motivasinya supaya bertele-tele. Sangat politis ya. Nggak ada niat baik dari itu. Nah, ya ini ada mens rea-nya. Apa kebalikan dari mens rea-nya nggak ada? Ya, nggak. Jadi misalnya gini, kita anggap bahwa kalaupun dibalikin, ini prosesnya bisa cepat. Prosesnya bisa cepat. Gak bisa, Cing. Kalau balik ke polisi, maka secara hukum harus diserahkan dulu ke kejaksaan. Polisi bukanlah institusi yang dirancang untuk menuntut perkara di pengadilan. Jadi coba bayangkan ya, di Sentra Gakumdu sudah ada polisi jaksa, duduk kasusnya, balik ke polisi, dari polisi ke jaksa lagi, Cing. Dari kejaksaan baru dibawa ke pengadilan. Iya, memang jadi bertele-tele ya. Cuman kalau kita ambil bahwa dengan pemikiran bahwa itu bisa dilakukan cepat. Oke, bisa dilakukan karena ini udah matang nih di Gakumdu, ya kita ulang lagi sini, ya 2 atau 3 hari udah P21 misalnya gitu. Saya ambil contoh ya, Cing. Ya. Cing orang Sentra Gakumdu. Saya orang kepolisian
Yang ada di Gakumdu bukan? Yang di Gakumdu. Oke. Jadi Cing itu representasi dari Bawaslu, polisi dan jaksa Oke, ya. Isinya manusia semua kan? Ya. Potensi nggak Cing dan saya berbeda pandangan terhadap sebuah kasus? Potensi dong. Nah, begitu Cing bilang iya, saya bilang tidak. Gimana nasib penyelidikan di sana? Kan apakah prosesnya lebih cepat? lama. Saya mau ada satu kisah kasus fakta. Partainya sebutlah PSI gitu ya. Iya. Waktu itu nomor 11 kalau saya tidak salah, kampanye di koran sebelum hari kampanye. Oke. Oleh sentra Gakumdu itu melanggar pasal. Tidak boleh kampanye sebelum hari kampanye. Begitu diserahkan ke polisian, dinyatakan tidak terpenuhi unsur. Karena? Mau apa penyelidikan? Ya dianggap tidak memenuhi unsur aja. Gimana cuy? Iya. Jadi udah pasti lebih lama ya kalau kayak gitu ya. Pasti. Sehingga penegakan punishment untuk pelanggaran-pelanggaran nggak bakal pernah terjadi. Saya ambil contoh lagi ya. Di KPK kan ngurus tindak pidana juga tuh ya. Namanya korupsi. Begitu di KPK dirancang, di dalamnya ada penyelidik KPK, ada penyidik Polri, ada jaksa. Begitu selesai, langsung dibawa ke pengadilan, Cik. Pengadilan tipikor itu? Tipikor. Itu yang disebut sebagai proses yang efektif, efisien. Nah, kalau pemilu nggak begitu. Oh. Iya, maksudnya niatnya memang niat untuk memperlama dong. Jadi ya tadi karena lama ya pilkada udah selesai. Udah selesai. Dan itu hampir bisa dibaca di banyak kasus di pemilu dan pilkada. Proses itu berputar-putar. Oh. Karena mau ada itu yang RUU Pemilu. Ya. RUU Pemilu. Ini RUU Pemilu, rancangan undang-undang revisi pemilu yang udah ada. Itu siapa yang mengusulkan? Atau memang program prolegnas ya? Apa sih? Ya, program legislasi nasional sudah masuk lama dan difokuskan akan dibahas di 2026 ini. Oke. Untuk pemilu 2029? Untuk pemilu 2029. Oke. Untuk mengganti atau merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tapi kita merasa harusnya 2025 udah selesai. Oke. Supaya ada jeda waktu orang baca undang-undang itu, paham situasinya, bahkan mensosialisasikannya. Oke. Misalnya, Cing, ngapain baca undang-undang? Membingungkan. Bagi kami, punya kewajiban, kami merasa punya kewajiban. Orang seperti Cing harus tahu. Kalau nggak suka baca, kami buat media lain untuk mensosialisasikan begini loh ke depan pemilu kita. Tapi kalau kemudian dibahas 2026, nanti ribut-ribut 2027, kita cuman punya waktu yang sangat sempit untuk membawa undang-undang itu menjadi aturan dalam penyelenggaraan 2029. Orang tidak paham, orang tidak mengerti apa aturan-aturannya. Jadi memang ada banyak tanda tanya di rencana DPR yang mengusulkan rancangan undang-undang ini. Kok tanda tanya? Iya. Bukannya malah bagus? Oh, kok lama banget? Kok lama betul begitu ya? Itunya. Kenapa mau mengubah yang disuarakan itu mau mengubah sistem pilkadanya? Nah, itu ada di RUU Pemilu? Iya. Kalau rencana teman-teman masyarakat sipil dan itu banyak diskusi dengan anggota partai politik dan DPR bahwa besok seluruh bangunan kepemiluan ada di dalam satu undang-undang yang kita namakan Kitab Undang-Undang Pemilu. Di dalamnya ada pilkada, ada pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD, dan pemilu presiden, lalu penyelenggara pemilu, semua di dalam satu paket undang-undang. Sekarang pisah-pisah RUU pilkada, sekarang pilkada. Untuk pemilu presiden legislatif digabung, penyelenggara digabung, yang terpisah pilkada. Padahal menurut putusan MK kedua-duanya adalah pemilu, baik pilkada maupun pemilu presiden dan legislatif. Nah itu mau dijadiin satu. Jadi satu supaya nggak beda-beda, Cing. Ini yang didorong terjadi di 2026 atau bukan? Iya, yang harusnya dibahas di 2026.
Tapi kita menganggap 2025 juga harus sudah selesai karena prolegnasnya sudah lama sih. Kalaupun ada yang mau direvisi, bagian-bagian pentingnya apa aja? Ya banyak ya. Kalau menurut saya sama sekali tidak ada orang publik yang membahas soal pemilihan langsung. Concern problematikanya ada di soal tindak pidana pemilu yang berupa money politik, ya, penyimpangan kepemiluan yang sifatnya pidana. Kedua, penyelenggara pemilu kita yang KPU sewa, gitu? Ya KPU, sewa pesawat jet pribadi, private jet gitu ya, sewa helikopter, beli mobil mewah, 1 orang 3 mobil mewah. KPU kita yang kemudian ada pelanggaran etika luar biasa. Ketujuh-tujuhnya, Cing. Komisioner? Ketujuh-tujuhnya. Punya pelanggaran etika? Iya. Cing tahu nggak bahwa komisioner kita itu dihukum karena menyewa private jet yang tidak dibutuhkan selama pemilu. Penyelenggara pemilu kita sengaja, ya, diketahui dalam sidang DKPP, sengaja dalam berbagai hal berpihak kepada calon-calon tertentu. Penyelenggara pemilu kita terlibat dalam meloloskan partai-partai yang sebenarnya tidak layak lolos menjadi peserta pemilu. Komisioner kita ada yang bermain kuat asmara dengan penyelenggara pemilu, ketua partai versus ketua KPU. Dan itu tidak hanya terjadi di KPU nasional. KPUD juga? KPUD dan lain-lain, Bawaslu. Semua terlibat. Nah ini bangunannya juga aneh nih, Cing. Kan 3 nih penyelenggara pemilu kita, DKPP, KPU dan Bawaslu. Saya dan teman-teman sering bercanda nih, kayak Tom, Jerry, and Spike. Kalau kartunnya itu, mereka kan berkelahi terus tuh, Tom and Jerry. Datang Spike, tidak menyelesaikan keributan, malah menambah keributan. Dan itu juga terjadi di penyelenggara pemilu kita. KPU dan Bawaslu ribut, tiba-tiba datang DKPP, nambah masalah. Ada peraturan yang diinginkan oleh partai politik, debat nih mereka bertiga. Padahal tugas mereka malah harusnya ya, mengendalikan peserta, bukan kemudian dikendalikan oleh peserta. Nah ini penyelenggara juga punya masalah. Cing pernah dengar kasus Borobudur kamar 18, kosong berapa saya lupa ya. Iya. Nah, kasus itu menunjukkan aneh betul. Ada penyelenggara pemilu kita punya affair dengan penyelenggara pemilu luar negeri. Bagaimana kita bisa menjelaskan pemilu kita berkualitas kalau penyelenggaranya bermain? Cing ingat kasus Pak Amin Rais nggak? Partai Umat. Partai Umat ya. Nggak lolos kan? Kan dinyatakan tidak lolos. Tiba-tiba Pak Amin Rais ngomongnya kurang lebih begini. Saya mau sampaikan ada pertemuan antara ketua KPU RI dengan ketua Partai Umat. Besoknya dinyatakan lolos. Artinya, standar partai untuk lolos pemilu apa? Syaratkah atau omongan Pak Amin Rais yang mau menyampaikan rahasia-rahasia? Jadi bayangkan penyelenggara kita sendiri bermasalah. Ada problematika di penyelesaian sengketa pilkada dan pemilu di Mahkamah Konstitusi. MK sampai hari ini tidak ada undang-undang tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya soal penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Nggak ada tata caranya? Nggak ada undang-undangnya. Nah, tata caranya ada dibuat MK sendiri. Dan itu punya kecenderungan berubah-ubah. Kalau MK nggak nyaman hatinya, diubah aja ya tata caranya sendiri ya. Saya ambil contoh ya. Memang idealnya harus ada undang-undang. Harus ada undang-undang. Hukum acara itu supaya hakim tidak atas perasaan keinginan dia. Hukum apa yang harus dia terapkan, ya dia harus diatur oleh undang-undang. Jadi dia nggak boleh seenak dewe juga. Kan MK ini juga baru ada 2003. 2003. Ya. Di negara lain ada nggak posisinya seperti MK? Emang harus ada di negara demokrasi? Iya.
di MK itu adalah Mahkamah Konstitusi ke-79 kalau saya tidak salah di seluruh dunia. Sekarang terus bertambah. Kenapa ada MK? Karena memang perlu ada peradilan yang tugasnya mengawal konstitusional kita, hak-hak konstitusional kita. Salah satunya di isu hak politik, itu pemilu. Nah, saya pikir memang lembaga ini memberikan banyak contoh baik ya, modern, ya, sangat terbuka. Baru selesai sidang sudah dapat berkasnya. Tapi bukan berarti lembaga ini tidak mungkin disusupi oleh kepentingan politik dan lain-lain. Nah, MK di banyak negara punya hukum acaranya. Kenapa kita tidak punya hukum acara? Jadi banyaklah problematika pemilu kita itu dari hulu hingga hilir. Dari proses pendaftaran hingga proses sengketa. Jadi banyak sekali, Cik. Kalau memang di akhirnya diurut-urutin, karena yang membuat aturan dalam undang-undang ini kan anggota DPR ya? DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah. Nah, kalau anggotanya DPR terpilih lewat cara-cara yang nggak seharusnya, ya ribet juga dong kita jadi punya anggota-anggota DPR yang terpilih tidak kapabel lah, misalnya gitu. Iya, pastilah, Cing. Kan mereka representasi kita. Ya. Ada masalah kita, misalnya masalah banjir. Ya. Berapa banyak sih anggota DPR berada sebagai bagian masyarakat mempertanyakan kebijakan penanggulangan banjir kita? Nggak ada, Cik. Yang betul-betul bersuara. Saya tidak terima dapil saya. Coba perhatikan deh. Anggota DPR mana yang ada di dapil tempat bencana yang betul-betul mempertanyakan proses penanggulangan bencana. Kapan dia menyalurkan aspirasi publik? Memperlihatkan dampak bencana saat ini. Nggak ada. Karena tidak ada relasi antara kita memilih dengan yang orang kita pilih. Saya ambil contoh, salah satu relasi buruknya adalah, kalau Cing berhak memilih saya, Cing berhak nggak memecat saya? Harusnya sih, logikanya. Ya. Tapi masalahnya gini, Cing punya hak memilih saya, tapi hak memecatnya ketua partai. Ketua partai, ya. Lebih takut ketua partai saya daripada Cing. Ngapain saya harus takut Cing? Kan sudah dipilih. Tapi kalau Cing punya hak pilih dan juga untuk memberhentikan saya akan tanya, Cing ada masalah apa? Problematika apa? Gitu ya. Apa yang Cing butuhkan? Karena nasib saya ditentukan oleh senang atau tidak Cing kepada saya. Tapi bukan itu akhirnya jadi ribet banget dong. Oh, enggak. Setiap pemilih bisa nggak setuju sama kinerjanya ini. Jadi ada mekanismenya. Oh, maksudnya ada. pemberhentian ya? Iya. Itu gimana caranya? Namanya recall by the people. Ada di sistem negara ini ada sistem negara maju. Ada. Misalnya disebut sebagai Californian Democracy karena negara California yang pertama kali yang menggagas itu. Ya, saya ekstrim itu daulat publik ya. Nggak nyaman kami, tapi ada syaratnya. Misalnya di dapil tertentu kalau tidak nyaman dengan orang yang mereka pilih, kalau mereka mampu mengumpulkan 10% suara untuk merecall, akan terjadi recall. 10% suara dari yang dia dapat. Daftar pemilih tetapnya. Oke. Baru bisa ini. Iya. Jadi nggak setiap orang juga punya suara. Nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk. Ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Lebih baik bagi rakyat, lebih baik juga bagi orang yang terpilih. Karena kalau ketua partai kan saya nggak suka dengan Cing Abdel, nggak bisa ganti besok pagi. Ya. Tapi ntar kalau kita punya sistem recall by the people. Harus ada undang-undang yang atur dong. Oh iya. Ntar yang diaturnya bertele-tele sampai dia nggak sempat di recall udah kelar. Nah itu problematika kita itu dulu oleh teman-teman Pusat Studi Konstitusi diusulkan karena tidak mungkin orang mengatur tentang dirinya sendiri. Nah untuk dua undang-undang yang berkaitan dengan politik dan undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum, yang mengusulkannya adalah lembaga itu sendiri yang terkait. Undang-undang pemilu, undang-undang partai politik yang mengusulkan KPU. Ini kalau KPU-nya baik ya. Baru kemudian DPR dan pemerintah untuk konfirmasi aja. Istilah konfirmasi itu untuk bilang punya hak yes or no saja. Jadi ini draft undang-undang. Yes, jadi undang-undang. No, balik lagi. Diperbaiki lagi. Ya. Sampai yes gitu ya.
Begitu juga dengan penegakan hukum. KPK buat undang-undangnya sendiri, DPR dan pemerintah konfirmasi doang. Jaksa juga begitu. Supaya penegak hukum kita tidak dikendalikan orang-orang politik. Tapi dia akan potensi untuk menguntungkan dia juga dong. Kan ada MK. Jadi sistem ini yang disebut sebagai sistem checks and balances. Nggak ada yang betul-betul berkuasa, karena akan ada yang menyeimbangkan. Kita ngatur itu sebenarnya, Cing. Tapi lama-kelamaan sekarang makin executive heavy. Makin legislative heavy. Tidak ada perimbangan di kekuasaan yang lain. Kalau lembaga-lembaga ini saling menyeimbangkan kekuasaannya, yang paling kuat kan tentu pemilik daulat, Cing. Ya. Nah, kita ini berantakan karena kita melanggar konstitusi kita sendiri. Tapi kan kita sering dengar nih semangat rekonsiliasi lah, atau berdamailah sama ini. Kita tidak punya musuh. Kan terdengar bagus kalau kita memerintah, kita nggak punya musuh. Justru jelek. Sehingga koalisi sebanyak-banyaknya. Ya. Lah, balancesnya kan jadi hilang, Cing. Nggak ada pemerintahan yang tidak ada saling koreksinya, Cing. Baik presidensial maupun parlementer. Kalau parlementer di dalam itu ada bayangannya. Saya pemerintah, ada pemerintah bayangan. Uniknya sistem mereka itu adalah kalau presidennya berkualitas luar biasa, pasti presiden yang bayangannya akan juga sama, menyeimbangi kualitasnya. Menteri Keuangan, ini Purbaya misalnya, yang sekualitas Purbaya ada di sebelah. Nah ini oposisinya nih? Ya oposisinya nih. Ini makanya disebut parlementer. Ketemu berhadapan-hadapan, mejanya juga berhadapan-hadapan, Cik. Jadi saya ngomong misalnya, saya mau omon-omon misalnya, yang lain akan mengkonter. Kok cuma omon-omon? Kan hak Anda, ini kekuasaan Anda begini. Jadi Purbaya bilang, kok Purbaya ya? Menteri Keuangannya bilang, konsep keuangannya begini. Nanti Menteri Keuangan bayangan, oposisi akan bilang, itu nggak ada modelnya di dunia. Teorinya Anda salah. Harusnya menghadapi kekacauan ekonomi, solusinya begini. Sehingga publik yang nonton, itu pertarungan gagasan luar biasa. Tinggal publik milih, mana yang dia sukai. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif, itu udah diuji dulu di situ? Di sana. Bahkan kalau tiba-tiba dikeluarkan, wah bisa ribut tuh di parlemen. Kita juga modelnya begitu. Cing lihat ya, sekarang kan Donald Trump di Amerika, kan presidensial tuh. Republik pasti ganyang seluruh kebijakan Donald Trump. Jadi saling ada oposisinya. Walaupun di Amerika tidak disebut sebagai oposisi seperti parlemen. Tapi itu opposite-nya. Demokrat mungkin yang ini. Sorry. Demokrat, yang menjadi apa? Demokrat. Republiknya si Donald Trump kan. Ya. Nah, kita tidak punya itu. Karena apa yang Cing dengan alasan untuk rekonsiliasi dan segala macam, dibawalah semua. Padahal sistem itu diciptakan untuk saling menyeimbangi, saling mengoreksi, checks and balances. Semangatnya kan gotong royong. Ya, kan bukan berarti nggak gotong royong. Cuman gini ya, Ceng. Kalau kita berkoalisi berdua, ini ada rakyat. Lalu kita bilang ini yang terbaik. Kalau tidak terbaik, kan kasihan rakyat kita. Harus ada orang yang ngoreksi. Nggak terbaik tuh Pak Prabowo. Iya. Jadi gotong royong bukan berarti harus ide terus ya. Gotong royong lo bisa ambil posisi sebagai oposisi. Nah itu untuk kepentingan yang sama ya. Ya untuk rakyat. Saya ambil contoh ya, Cik. Kemarin kan Pak Prabowo nyanyi ya. Ya. Kalau tidak ada oposisi, pasti semua bilang suara Pak Prabowo bagus. Ya. Tepuk tangan sih pada. Itu sih nggak usah Pak Prabowo, bos kantor juga kalau dia karaoke semuanya pada tepuk tangan. Itu karena menyelenggarakan negara bukanlah menyelenggarakan perusahaan. Negara ini bicara kepentingan orang banyak, perusahaan bicara untung kita. Apalagi pemilik perusahaan kan? Iya. Jadi menurut saya oposisi itu sesuatu yang wajib dan itulah yang dirancang. Dan partai kita itu selalu Cing, ngakalin gimana supaya rakyat itu memaklumi kerja-kerja mereka yang salah. Dulu, Cing, kita tuh punya sistem pileg dulu,
baru pilpres, ya kan? Ingat nggak, Cing? Iya. Orang yang sudah hidup di 7 presiden kan? Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Prabowo kan? Perawatan tuh. Dulu pernah pileg. Artinya yang terpilih sebagai anggota legislatif yang akan milih apa namanya? Problematikanya, ketika pileg mereka berkoalisi. Ada katakanlah 2 kubu ya. Ya. Begitu terpilih dan maju pilpres, koalisinya berubah, Cing. Pecah jadi 3. Nggak konsisten. Nah, orang berpikir, kalau gitu kita serentakkan saja supaya partai-partai tidak ngakalin kita, mengubah-ngubah koalisinya sesuai dengan kepentingan. Begitu pilpres, beda calon, kayaknya di survei beda deh nasibnya, berubah komposisi. Nggak konsisten. Jadi kita bingung nih mau gimana sebenarnya. Begitu mereka selesai pilpres, koalisi yang 3 itu berubah jadi 1. Jadi orang tambah bingung. Nah, ayo kita sentakin aja. Jadi supaya mereka betul-betul di koalisi yang sama, di pileg dan di pilpres, kan gitu ya. Tapi begitu selesai pilpres dan pileg, rubah lagi koalisinya. Jadi ini cara politisi ngakalin kita. Nah, ini sistemnya yang salah atau secara individualnya deh, atau partainya yang salah. Balik ke pertanyaan Cing di awal tadi. Ini kan jelas bahwa tidak ada problematika yang besar di sistem. Problematikanya di orang, yaitu di partai. Makanya kami bilang, kalau mau memperbaiki sistem, jangan lupa memperbaiki orang. Karena ada teori gigo kan, Cing? Garbage in, garbage out. Ngapain kita ngurusin sistem kalau yang masuknya sampah? Karena apapun model sistemnya yang keluar akan sampah. Nah, oleh karena itu perbaiki juga partai politik agar betul-betul menjadi partai yang baik, agar apapun sistem dengan berbagai kelemahannya yang kita pilih, ya akan menghasilkan orang baik. Nah, coba aneh, kita lihat ya, yang masalah orangnya, pemilihan langsungnya yang diubah. Tapi kan ada kalau POV-nya dari yang bermasalah adalah sistemnya. Kan bisa dong. Ya sistem oke diperbaiki, tapi apakah betul-betul semata-mata sistem masalah? Jangan-jangan orangnya. Ini kita ngomongin yang pilkada langsung atau nggak langsung gitu. Emang kalau secara objektif, ini yang lebih banyak bermasalah apakah sistemnya atau orang-orangnya? Nah, benerin orangnya kan lebih lama daripada benerin. Lebih lama atau tidak mau? Saya merasa tidak mau. Kalau kita mau sepakat, seluruh sistem itu sudah terbangun. Bahkan di hal-hal tertentu memang perlu diubah. Tetapi tidak akan berarti banyak kalau pemainnya tidak diubah. Emang di sepak bola gitu, Cing. Kalau ada masalah pemain, aturan sepak bolanya yang diubah. Nggak, pemainnya yang diganti, Cing. Kalau tidak-tidaknya pelatihnya. Amorin lah diganti. Iya. Logikanya sih gitu ya, memang. Ya, logikanya sederhana sebenarnya, tapi politiknya yang luar biasa. Ya, logikanya sederhana, tapi kalau misalnya mau dilakukan kan akhirnya lama. Kita bisa milih orang-orangnya ini tuh lama, supaya orang-orang yang masuk dan bermain di politik bisa tersaring lah. Ini orang yang benar. Misalnya kalau mau mengubah sistem, itu yang berkaitan dengan orang adalah memastikan pembatasan masa jabatan ketua, sistem kandidasi yang berjenjang. Jadi Ferry Amsari, karena dia punya kekayaan yang luar biasa, masuk partai, langsung calon jadi, dan terpilih. Nggak begitu modelnya, Cik. Nah, harus ada aturan yang melarang itu? Harus ada yang melarang. Jadi ini juga membantu. Cing sering mengeluh, ini orang tiap pemilu pindah partai deh. Ya ada. Banyak itu kan? Ya.
Nah, dengan sistem ini nggak mungkin orang akan pindah partai, Cing. Karena harus ada di partai itu selama durasi berapa lama untuk bisa jadi anggota legislatif. Karena kalau kayak Pertamina dia hitung dari nol kan, Iya. dia akan tersiksa. Dan itu juga membantu partai agar kader itu berkompetisi yang sehat. Jadi ada masanya dia tidak dipakai, dia tetap di partai, bergelut mereka dalam gagasan di sana, sehingga suatu waktu kalau memang gagasan mereka dipercaya lagi, mereka akan di depan lagi di internal partai baik, Cing. Kalau enggak sekarang, begitu dia tidak dipakai partai, pindah. Partai kita itu dirusak dengan pertarungan di antara mereka sendiri. Nah, belum lagi sistem kepartaian. Sekarang, Cing, kalau saya jadi pemerintah, Cing punya partai, saya bisa hancurkan partai Cing sekejap mata. Dengan cara? Kita buat saja pesaingnya, lalu pesaingnya mendaftar, lalu kita resmikan kedua-duanya. Oh. Lalu kita akan bilang ke Cing, Cing, kalau Cing nggak dukung pemerintah, kita jadikan nih. Masuklah ke koalisi dan segala macam kan. Nah, itu yang kemudian sebagai sebuah sistem yang ada. Dan itu kan kerjaan orang. Kalau mau diubah sistemnya, yang mengubah orang. Ya. Begini deh, misalnya ada orang yang anggota partai, supaya bisa jadi berkualitas, dia kan memang harus pendidikan. Ini orang-orang partai kerjanya apa sih? Untuk hidup. Kalau dia memang harus konsentrasi di partai, hidup dia. Jadi teman-teman pemerhati pemilu dan periset pemilu menyepakati bahwa kebutuhan partai itu kalau memang dipenuhi, ya nggak akan menguras APBN kita. Jadi dana mereka untuk berkebutuhan harian di kantor itu bisa dipenuhi. Jadi supaya mereka tidak membangun dealing atau bermain mata dengan pemilik modal. Nah, sekarang partai nggak mau tuh, Cing. Partai mau nerima dua-duanya. Dari APBN iya. Kan memang dapat kan? Memang dapat. Tetapi kedua-duanya itu, yang satu lagi dari sumbangan-sumbangan ya, itu tidak dilaporkan terbuka ke publik. Nah, ini yang aturannya ada untuk melaporkan, atau memang tidak ada kewajiban untuk melaporkan? Nah, di sana lihainya partai tidak mengatur itu detail di undang-undang, tapi di peraturan pemerintah, PP. Nah, di sanalah ya, yang hanya dilaporkan itu adalah dana yang ada di APBN. Padahal publik berhak tahu ini relasi partai dengan pemilik modal itu siapa saja, supaya kita bisa paham pembuatan kebijakan ini karena relasinya dengan orang-orang tertentu. Jadi bukan tidak boleh ada uang negara, tidak boleh ada uang lain, tapi dilakukan secara terbuka. Nah, kalau dilihat sampai hari ini nggak sehat dengan partai kita. Saya kasih catatan misalnya, ICW itu menang di seluruh sengketa informasi terkait keuangan partai dengan seluruh partai di Komisi Informasi. Menang, tapi tetap tidak diberikan datanya oleh partai. Bayangkan misteri. Yang ini KIP ini. KIP. Dia emang, ICW maju. ICW bilang, kan partai-partai harus terbuka nih. Berhadapan dengan partai X gitu ya. Oleh Komisi Informasi. Oke, ini adalah informasi publik yang wajib terbuka. Anda berikan ke ICW. Sampai sekarang nggak dikasih ke ICW. Dia punya ini nggak? Keputusan Komisi Informasi itu punya kekuatan untuk memidana atau apa gitu kalau nggak dilakuin? Tidak ada. Ya nggak mungkin dikasih oleh pembuat undang-undang kekuatan mempidana kan, Cing? Iya. Karena yang akan terpidana tentu pembuat undang-undang gitu. Ya sulit ya. Jadi ya makanya sistem kita yang lingkaran setan ini harus di riset. Ya, di riset. Di riset Indonesia ya. Sayang sih malam ini jadi. Ini kapan sih tayangnya? Bentrok. Hah? Udah lewat. Saya udah lewat. Jadi ini perlu di riset. Iya.
Tapi acara risetnya sudah lewat, tapi keinginan meriset kan belum lewat. Ya, asik. Ya, risetnya secara timeline riset ke 98. Asik. Ya, jangan riset ke belakang. Jauh sekali itu undang-undang revolusi kata Bung Karno. Masa ketika awal kemerdekaan masih pakai undang-undang itu? Oke. Kalau ya misalnya dari 98 sampai sekarang, ada nggak periode yang ini masih benar on the track seperti yang diinginkan oleh reformasi? 99 menuju 2002 itu adalah proses transisi reformasi. Dari 2002 ke pemilu berikutnya 2004 ya? Pemilu 2004, langsung pertama. Hasilnya bisa dikatakan masih lumayan dengan berbagai catatan. Saya lupa bilang ke Cing bahwa setelah 2002 itu sebenarnya ada keinginan mengubah Undang-Undang Dasar kelima kali. Oke. Kita tuh punya namanya Komisi Konstitusi. Sekarang masih ada? Sudah dibubarkan. Oh, oke. Ketua Komisi Konstitusi itu namanya Profesor Sri Sumantri, begawan senior hukum tata negara, dan beliau sudah menyerahkan ke Pak Amin Rais ketika itu sebagai Ketua MPR hasil dari Komisi Konstitusi untuk perubahan kelima. Itu lebih bagus dari sekarang. Nah, kalau memang masih mau maksa perubahan amandemen, ya, maka itu salah satu tawaran yang menarik karena partai-partai saat ini tidak ikut campur mengatur isinya. Jadi lebih objektif lah. Lebih objektif. Apa namanya amandemen kelima? Kelima. TAP MPR nomor 4 tahun 2002. Kalau dilihat dari apa namanya frekuensinya nih, sekarang UUD udah berapa kali di amandemen? 4 kali. 4 kali. Yang 5 tidak terjadi. Belum terjadi. Aneh juga memang itu. Padahal itu perintah MPR membentuk Komisi Konstitusi, mereka menyelesaikan tugasnya, tapi karena terlalu bagus isinya dibandingkan yang 4, sampai sekarang masih ada di dapur MPR. Sebenarnya itu masih amanat yang harus diselesaikan negara nggak? Kalau bicara amanat, itu amanat yang harus diselesaikan. Karena itu, untuk mengamandemen ini, itu lewat TAP MPR yang memerintahkan kita amandemen UUD. Yang kelima. Yang kelima. Itu ada TAP MPR-nya. Jadi peristiwanya ya, saya urut-urut ya. 1, 2, 3, 4 terjadi reformasi. Ya. Masih banyak yang kepentingan politik, ya Golkar masih dominan ya. Jadi keempat kali oleh seorang aktivis namanya Bambang Wijayanto, Mas BW, dirobek-robek. Karena masih nanggung katanya. Ini masih banyak kepentingan politik yang bisa menyusup. Kalau dibaca hari ini, terbukti itu pernyataan. Dirobek sama Mas BW. Lalu semua orang sepakat bahwa kita perlu membuat lembaga yang lebih independen nyusun konstitusi kita. MPR sepakat juga. Karena kami orang-orang politik, 4 kali ini udah cukup nih sebagai draft awal untuk membahas yang lebih baik. Yuk kita buat Komisi Konstitusi. Dipimpin oleh begawan tadi, dibentuk oleh TAP MPR agar hasilnya menjadi amandemen kelima yang lebih baik. Jadi kalau bicara amanat, ada di TAP MPR itu. Harusnya jadi kelima sekarang. Harusnya otomatis kalau si Komisi Konstitusi selesai dengan amandemennya, sebenarnya menurut TAP MPR harus diamandemen. MPR rapat dan memutuskan ini yes or no untuk amandemen. Itu KPU kita jauh lebih baik, partai kita juga berpotensi lebih baik, Mahkamah Konstitusi kita diperkuat di sana, DPD kita, Dewan Perwakilan yang kata Panji tidak ada kerjaan orang main catur itu, itu lebih baik dan segala macam. Emang itu tahun berapa tuh si amandemen? Selesainya 2002 Cing, kalau saya tidak salah. Masih relevan sampai sekarang? Masih relevan. Kan sebenarnya fase ketatanegaraan itu sekitar 25-30 tahun ada perbaikan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau bisa dibilang Undang-Undang Dasar sekarang sudah lewat fase itu. Kalau mau netral ya, naskah perubahan kelima itu yang paling netral.
dibandingkan kalau mereka bicara perubahan dengan versi mereka saat ini. Pasti tidak akan netral. Iya. Ini kalau yang kemarin UU yang bukan UU ya, perubahan yang dipilih oleh DPRD gitu, itu amandemen UUD nggak? Jadi ada perdebatan soal bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar. Bunyinya kurang lebih begini, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Oleh partai politik ditafsirkan kata demokratis itu bisa juga dipilih langsung atau dipilih perwakilan di DPRD. Nah, pertanyaan besarnya, benarkah tafsir itu? Dalam penelusuran saya perlu sampaikan, tapi bukan untuk mengkerdilkan DPR dengan pendapat-pendapatnya. Saya konsentrasinya hukum tata negara, fokusnya adalah tafsir konstitusi. Saya meneliti itu, punya buku soal itu, belajar banyak soal itu. Jadi saya tidak mau menggunakan ini untuk menjelaskan mereka itu ngasal buat tafsir gitu ya. Tapi saya mau bilang argumentasi saya punya basis keilmuannya. Pasal 18 itu, demokratis itu karena situasi kita ketika itu menginginkan pemilihan langsung, tapi juga penghormatan terhadap daerah-daerah khusus. Daerah-daerah khusus itu adalah Yogyakarta, Papua, Aceh, dan DKI Jakarta. 4 daerah ini punya model yang pasti berbeda dengan pemilihan langsung. Lalu, kata apa yang digunakan untuk pasal 18 ini? Tidak mungkin kata langsung, karena akan mengerdilkan 4 daerah khusus ini. Maka digunakan kata netral, yang bisa melalui langsung dan juga bisa melalui cara khusus. Kata demokratis itulah datang. Tiba-tiba anggota DPR RI bilang, kata demokratis itu bisa berarti untuk perwakilan. Nah, kalau diubah semuanya menjadi perwakilan, maka yang khusus ini bagaimana? Padahal ini dirancang untuk memberikan ruang kekhususan sekaligus meletakkan bangunan umum. Makanya dalam putusan MK pasal 103 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22 Romawi itu mengatakan bahwa pemilu kita ke depan akan punya 2 cara, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Yang jaraknya pemilu daerah itu 2 tahun atau 2,5 tahun setelah pemilu nasional. 2 pemilu ini menggunakan azas pemilu. Apa itu azas pemilu? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 5 tahun sekali. Nah, perdebatannya adalah di soal 5 tahun sekali sebenarnya. Karena setelah ini akan ada kepala daerah yang akan terlewat dari 5 tahun pasca putusan. MK menjelaskan lewatnya masa itu sebagai proses transisi dalam pemilihan daerah. Tapi sifat langsungnya MK pertahankan. Jadi harusnya pemilu ya langsung. Jadi DPR punya tafsirnya sebenarnya tafsir kepentingan. Dari mana tudingan ini, Cing? Kalau mau dicek, misalnya PAN gitu ya. PAN itu pengusul pemilu kada langsung ketika reformasi. Nah, kenapa berubah tafsir mereka? Ya tafsir kepentingan saat ini. Demokrat itu mempertahankan melalui kebijakan SBY dengan mengeluarkan Perpu. Kenapa ini berubah? Ya karena kepentingannya sudah berubah saat ini. Yang perlu dipertahankan dari pemain politik, dari kontestan ini adalah mereka yang harus ikut tafsir yang benar. Jangan aturan ikut tafsir mereka. Pasti kacau, Cing, kalau tafsir mereka. Kan mereka pesertanya. Pernah emang ada kompetisi peserta harus diikuti panitia, Cing. Nah, artinya gini, kalaupun mau diubah, ini tidak serumit mengamandemen berarti? Enggak. Gampang benar? Gampang benar. Mereka akan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, menafsirkan apa yang disebut di pasal 18, dan memaksakan pelaksanaannya ke masyarakat. Kalau Cing ingat,
selalu ada penolakan besar ketika rakyat diambil kekuasaannya. Ingat waktu Pak SBY mengeluarkan Perpu, itu demo besar-besaran. Waktu kemudian Kaisang mau dibuka potensinya melalui putusan Mahkamah Agung, lalu MK memperbaiki, tidak boleh di saat pemilu diubah-ubah, lalu anggota DPR memaksakan ya, ingin tetap menggunakan putusan Mahkamah Agung dengan mengubah undang-undang pilkada, masyarakat lebih marah lagi. Ya. Jadi harus ditimbang betul oleh Pak Presiden suara publik agar kita kerjanya nggak ribut terus, Cing. Aturan main ini aja dijalankan, ngapain diubah-ubah gitu. Harusnya bisa benar kalau aturannya dijalankan, yang udah ada nih, dijalankan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya, penyelenggaranya benar, ya, prosesnya benar, tidak ada permainan mengubah sesuatu di tengah jalan. Itu macam-macam, Cing. Misalnya dulu MK itu melarang dalam pemilu kita pelaku kejahatan berulang jadi kontestan. Oleh KPU dan DPR diubah-ubah. Pelaku kejahatan berulang itu korupsi, narkoba. Berulangnya artinya udah pernah ketangkap lagi? Kejahatannya, Ceng, bukan penggunanya ya. Iya. Ya, jadi mereka potensial selalu berulang-ulang. Dan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. 3 ini. Itu dilarang tadinya? Dilarang oleh MK. Nah, itu mulai badalinya. Itu kan yang harusnya ancaman pidananya 4 tahun. Ini kan dipidana hanya 2 tahun. Semua orang hukum paham bahwa yang ancaman itu adalah yang dituntut oleh jaksa. Bukan vonis hukumnya gitu ya. Jadi cuman ya, mutar-mutar akhirnya terjadi, diperbolehkan. Pasti ada kepentingan yang terselip di situ. Yes. Tapi kan nggak semuanya orang korupsi, nggak semuanya orang pakai narkoba. Sekuat itukah orang-orang yang pernah korupsi dan pernah narkoba untuk membengkokkan itu lagi jadi bisa? Ya semua karena punya kepentingan ya. Begitu mereka punya kekayaan, punya keinginan, ya tentu bermainnya di ketua-ketua partai. Ketua partai melihat nih orang kaya ya punya uang, ya sanksi korupsi ya bisalah gitu, digoyang dikit gitu ya. Jadi kemarin di Sumatera Barat itu kasus korupsi tiba-tiba terjadi PSU hanya untuk membuka ruang bagi mantan orang yang terlibat kasus korupsi untuk bisa maju. Diulang itu pemilihannya? Diulang. Buset kata dia. Iya. Aduh, sebenarnya pengen ngobrol lama lagi tapi ini di risetnya sekarang sih. Iya. Oke, ini tayang di YouTube nggak sih nanti di riset ini nih? Katanya Semi. Mudah-mudahan tayang ya. Saya nggak tahu kapannya sih, tapi sepertinya ya. Ya kayaknya sih ini lah. Apa? Netflix, aduh. Iya. Oke, terima kasih. Makasih, Cing. Profesor, udah profesor belum? Jauh tuh, Cing. Masih jauh. Ya, kami sedang mau merayakan profesornya Zainal Arifin Mokhtar sekarang. Iya. Karena susah jadi profesor, jadi orang baik juga. Iya. Terima kasih Ferry Amsari sudah membuat pencerahan ini buat sama-sama. Mudah-mudahan yang dengar juga tercerahkan.